Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di pagi hari yang cerah ini? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik itu jasmani maupun rohani, dan tetap semangat belajar dari rumah masing-masing. Baik, bertemu lagi dengan Ibu Aidia Musfida dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi atau subbab ketiga mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, kita lihat bagaimanakah praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, kita jadikan Pancasila sebagai dasar atau pondasi dalam bernegara. Ya. Artinya bahwa praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara itu adalah menjadikan Pancasila sebagai dasar atau alas atau pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya dalam hal pembentukan lembaga-lembaga negara, ya. Apakah lembaga negara di bidang eksekutif, yudikatif maupun legislatif itu harus berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Seperti itu. Terus menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Artinya apapun segala bentuk peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan atau dibentuk oleh lembaga legislatif sebagai lembaga yang membentuk undang-undang atau apakah peraturan tersebut dikeluarkan oleh presiden atau kepala daerah, bahkan peraturan keluarga ya di lingkungan paling kecil itu harus berpedoman, harus bersumber kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika peraturan perundang-undangan yang dibentuk baik itu anggota DPR ya sebagai lembaga legislatif dan peraturan yang dikeluarkan oleh presiden sebagai lembaga eksekutif, bahkan kepala daerah apakah peraturan gubernur atau peraturan wali kota, bahkan peraturan keluarga itu tidak boleh berseberangan. Peraturannya tersebut tidak boleh bertentangan ya atau melenceng kepada nilai-nilai Pancasila. Jika peraturan tersebut berseberangan atau melenceng dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak boleh diberlakukan peraturan atau undang-undang tersebut. Ya, seperti itulah wujud dari atau praktek ideal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber atau sebagai tertib hukum. Oke, bagaimana praktek ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Artinya kita gunakan Pancasila ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman atau arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan manusia di segala bidang, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan bernegara. Ya, bahwa Pancasila itu mampu menjiwai seluruh kehidupan manusia dalam kehidupannya sehari-hari ya. Berikutnya, bagaimanakah Pancasila sebagai ideologi bernegara? Ya, artinya para pendiri negara atau Bapak Founding Father yaitu Pak Insinyur Soekarno atau Dr. Muhammad Atta menyetujui berkomitmen menjadikan Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai ideologi
negara. Artinya ideologi yang diterapkan di negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Kenapa? Karena nilai-nilai yang sesuai dengan konsep Pancasila itu nilai-nilai yang sudah ada sejak dahulunya, seperti nilai kegotong royongan atau nilai kebersamaan. Oke, kita lihat dari pengertiannya dulu. Apakah itu ideologi? Ya, ideologi itu merupakan ajaran, ide, gagasan, bahkan doktrin atau ilmu yang diyakini kebenarannya, keabsahannya, dan keautentikannya serta dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa atau sebagai petunjuk ataupun pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kita lihat. Maaf, di sini ada sedikit kegeser ngetikannya. Kita lihat apa saja cakupan dari ideologi. Ya, dalam cakupan ideologi itu memuat politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Ketiga, dalam ideologi ini saling berkaitan satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, kita lihat bahwa Pancasila itu memiliki dua konsep. Satu, Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Seperti apa? Yaitu ideologi yang mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Artinya Pancasila bersifat terbuka atau fleksibel, ya, di mana selalu adanya kedinamisan atau perubahan sesuai bentuk perkembangan zaman atau mempengaruhi juga perkembangan budaya atau tradisi, ya. Tapi dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada, yang berlaku, tetap atau tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Artinya kita lihat dalam era globalisasi, yaitu perkembangan alat-alat teknologi yang begitu canggih, ya, Pancasila tetap eksis, ya. Pancasila tetap kita jadikan sebagai landasan bernegara. Kita lihat contohnya dalam perkembangan teknologi, diciptakannya handphone atau HP, apalagi sekarang yang berbasis Android. Bagaimanakah praktek ideal Pancasila itu tanpa kita mengubah nilai dasarnya? Misalnya dalam hal kita mengundang teman, ya, yang lokasinya jauh, atau kita ingin bersilaturahmi, kita bisa membuat grup di WA atau Instagram atau Facebook. Nah, jadi kita ini dengan mengikuti perkembangan teknologi, misalnya di media sosial, ya, kita bisa bersilaturahmi, bisa juga bergotong royong, artinya dalam hal melakukan aksi kemanusiaan, ya, dengan menggerakkan, ya, apakah suatu komunitas atau organisasi dalam aksi kemanusiaan, misalnya aksi kemanusiaan atau bakti sosial dalam hal membantu para korban bencana ataupun para korban atau para pasien yang terkena dampak virus corona, ya. Itu dapat tertanam nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai silaturahmi, ya, kita bisa menggunakan media sosial. Jadi seperti itu, ya.
Nah, bagaimanakah uh, jadi sifat dari Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu fleksibel, terus dinamis, ya, dan terbuka. Ini seperti itu ya, ciri-cirinya atau sifatnya fleksibel dan dinamis. Oke, bagaimanakah Pancasila sebagai ideologi tertutup? Artinya ideologinya bersifat mutlak dan instan atau bersifat kaku, ya, di mana nilai-nilainya ditentukan oleh negara atau kelompok masyarakat. Nah, di sini Pancasila itu tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi, di mana semua nilai-nilai yang tercantum di dalamnya itu dibuat oleh suatu negara atau kelompok masyarakat, misalnya tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi atau budaya masing-masing, ya, seperti itu. Oke, ini ada salah satu para ahli, ya, menurut Pak Murdono ada 3 nilai Pancasila. 1, nilai dasar, ini bersifat abstrak, ya, dan tetap yang tumbuh dari perjuangan bangsa melawan penjajah. Nah, ini nilai dasarnya, nilai utama. Yang kedua, nilai instrumental, artinya nilai yang bersifat kontekstual, arahan kinerja lembaga negara dalam menyusun nilai-nilai instrumental. Misalnya artinya di sini lembaga negara, baik itu lembaga legislatif, ya, dalam menyusun atau membuat rancangan undang-undang, nilai instrumen tetap berpedoman atau mengacu kepada nilai instrumental. Nilai instrumental itu nilai seperti nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah nilai instrumentalnya, ya, dalam menyusun rancangan undang-undang, baik itu yang dibuat oleh lembaga negara di bidang eksekutif ataupun legislatif. Oke, yang ketiga, nilai praktis, artinya kita mampu menerapkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat nih di sini ada sedikit perubahan, sedikit kegeser pengetikannya. Nah, ini poin C, ya, mengenai upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Ya, di sini ada upaya pemerintah dan upaya masyarakat, ya. Kita lihat dari upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat di bidang politik, ya, dalam penyelenggaraan pemilu, apakah pemilihan presiden atau kepala daerah atau pemilihan RT RW, bahkan dalam hal di lingkungan sekolah, ya, pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas, itu kita bisa berasaskan Luber dan Jurdil, ya, yaitu asas yang berprinsip kepada asas yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke, dan selain itu berasaskan demokratis, ya. Oke, bagaimana upaya pemerintah dalam bidang perekonomian? Nah, ini kita menganut sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan, kegotong royongan maupun kebersamaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Artinya dalam hal simpan pinjam dalam bentuk koperasi ini, ya, memiliki makna kekeluargaan yang begitu dalam, ya, kegotong royongannya,
ya, dan kebersamaannya. Oke, bagaimana upaya pemerintah di bidang sosial dan budaya? Artinya adanya pelestarian kebudayaan daerah, ya, kebudayaan lokal. Apakah kebudayaan kesenian tari, misalnya tari saman, atau seni musik, misalnya angklung, ya, dan lain-lainnya yang kita jadikan sebagai kebudayaan nasional. Bahwa kebudayaan nasional ini bisa kita lestarikan, kita perkenalkan di kancah luar negeri. Oke, bagaimana bidang pertahanan dan keamanan? Artinya dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Oleh siapa? Oleh alat-alat pertahanan negara, yaitu TNI, dengan tugas utamanya mempertahankan keamanan dan kedaulatan atau keutuhan NKRI. Selain itu, alat pertahanan yang kedua yaitu Polri. Apa tugas utamanya? Selain melayani, mengayomi, melindungi, dan menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat, ya. Oke, kita lihat di sini bagaimanakah upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat di lingkungan keluarga. Nah, ini bisa ya, tinggal dibaca. Misalnya bisa saja nanti kita tugas kalian yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini dari upaya masyarakat ini kalian boleh mengambil satu tema, ya, misalnya apakah itu di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan bangsa dan negara. Kita lihat misalnya di lingkungan keluarga, misalnya bergotong royong, ya, membantu orang tua, saudara atau adik, ya, dalam gotong royong atau kerja bakti membersihkan rumah, membersihkan pekarangan rumah dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, kita saling menghormati dan menyayangi semua anggota keluarga, ya. Begitu juga di lingkungan bermasyarakat, ya. Kita mampu menghormati hak-hak anggota masyarakat, menghormati keputusan yang telah diambil, ya. Terus menjaga ketenangan, ketertiban dan keamanan lingkungan setempat. Artinya kita di sini tidak boleh membuat keributan atau keonaran, misalnya keributan atau keonaran atau ketidaknyamanan dari anggota masyarakat, misalnya melakukan aksi balap liar, ya, yang dilakukan oleh pemuda yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut di mana dia tinggal. Yang ketiga, bagaimanakah upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah? Ya, artinya misalnya kita menghargai karya teman, tidak menghina, tidak memaksakan kehendak kita kepada teman kita, dan selalu tetap mematuhi tata tertib atau aturan yang berlaku di sekolah. Bahkan kita lihat di lingkungan berbangsa dan bernegara, ya. Misalnya mengedepankan toleransi antar umat beragama, ini sangat penting. Bahkan agama manapun itu selalu mengedepankan toleransi, ya, baik itu antar umat yang beragama maupun antar umat yang berbeda agama. Artinya kita selalu mampu menghargai, saling menghormati antar sesama umat yang beragama maupun yang berbeda agama. Tidak boleh menghina atau merendahkan ajaran-ajaran agama lain, atau kita bersikap anarkis terhadap umat yang berbeda agama, ya. Karena di dalam ajaran agama yang berlaku di Indonesia itu selalu memprioritaskan, mengedepankan nilai-nilai toleransi, ya.
Bahkan lintas agama pun para lintas agama pun, apakah itu ustadz atau pastor atau pemuka-pemuka agama lain, yaitu mereka saling berkomitmen untuk menjaga toleransi, ya, kerukunan atau persatuan. Oke, misalnya di lingkungan yang berbangsa dan bernegara, misalnya kita adanya keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain, terus mengemukakan pendapat, saran atau usulan walaupun secara bebas, tapi bisa dipertanggungjawabkan dan harus sesuai dengan nilai-nilai normatif yang berlaku. Ini ya. Oke, ini tugas 3. Tugas kalian mengenai tugas praktek, yaitu membuat sebuah video perilaku kalian yang menunjukkan perwujudan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, video yang kalian buat cukup satu tema dan diberi judul, ya. Misalnya kalian ambil temanya di nilai ketuhanan, bagaimanakah aplikasi nilai-nilai ketuhanan, ya, dan beri judul, ya. Oke, yang ketiga, petunjuknya tugas tersebut dikirim melalui Google Classroom atau via YouTube. Cukup kirim linknya saja, ya. Jika ada kendala boleh kita diskusikan di grup WA. Oke, video dikirim paling lambat Rabu depan. Artinya kalian punya waktu 1 minggu untuk mempersiapkan video praktek perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, ya. Nah, ini adalah penjelasan materi dan petunjuk tugas 3, yaitu tugas praktek di bab pertama, ya. Silakan kalian laksanakan. Setelah pemaparan materi dan petunjuk tugas, kita langsung melaksanakan ulangan harian pertama via quizzes, ya. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Jika ada kesalahan mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.